Kalau Novi sudah lama sih ya, sudah lama. Waktu itu dia pernah mau ke Surabaya, dia nelpon saya, dia bilang saya mau ke Surabaya mau bikin konten, ya nggak apa-apa datang aja. Ya saya butuh tempat, ya kira-kira untuk 7-8 orang, ya sebagai temen, sebagai sahabat, ya udahlah saya bantu. Sehingga Novi bisa bekerja di sini. Ya waktu itu kan dia sebagai konten kreator untuk orang-orang ODGJ ya gitu ya. Dan selama ini ya baik-baik aja lah. Dan hubungannya sama saya juga baik, dekat sekali. Nah, kadang-kadang kalau udah pulang kerja dia capek, dia datang ke sini, pengen santai, pengen menghibur diri, pengen dengar musik, ya sering juga di sini gitu. Ya minimal 2 minggu sekali gitu. Ya 2 minggu sekali. Tapi sering sekali gitu. Kalau dia ke sini ya sama saya, sama timnya juga, ya timnya juga diajak semua, karena dia tuh juga selain dia juga pengen happy ya, pengen menghibur diri, juga menyenangkan timnya, supaya timnya itu juga merasa bisa menikmati hiburan ini gitu. Ya sebetulnya masalah ini kan masih berkembang terus ya. Ya animo masyarakat juga masih banyak yang melihat gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kalau saya sih poin-poin saya aja, saya sih nggak ikut campur permasalahan di luar dari konteks saya. Yang pertama masalah gambar-gambar klarifikasi yang dikeluarkan oleh Novi, yaitu ada beberapa foto, ada beberapa video saya dengan beberapa artis ya, itu muncul. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya kenapa itu bisa muncul ya tanpa sepengetahuan saya itu. Sama dengan yang video itu. Ini yang perlu saya minta klarifikasi dari Novi. Sebenarnya Novi dapat dari mana? Sekarang saya belum tahu. Sampai di mana ngambilnya saya juga belum tahu. Tapi pernah saya tanyakan ke Novi melalui staf saya. Ya, karena Novi sama staf saya itu sering komunikasi, ya, sering berhubungan dan sering ketemu sebelumnya. Saya bilang, coba kamu tanya sama Novi. Sebetulnya Novi itu dapat dari mana gambar-gambar itu? Video-video yang ditampilkan dalam klarifikasi Novi itu. Setelah ditanyakan ke Novi, Novi memberi jawaban katanya nggak tahu. Nah, sampai sekarang ini saya belum dapat jawaban yang pasti ini. Dari mana Novi bisa dapat itu? Selain dari kebocoran data ya bang ya, apa sih bang yang abang takutkan dari kebocoran itu bang? Waduh, ada satu lagi Mas. Ini yang sangat-sangat riskan buat saya ya. Ya memang itu saya pernah waktu saya ke Jakarta, mau ke Jakarta. Begitu begitu sampai saya di Jakarta, saya cek sama Novi. Saya chat sama Novi, Novi sekarang saya ada di Jakarta. Kebetulan saya ada kondangan di salah satu teman saya di Hotel Bidakara. Ya, kalau misalnya ayo kita ketemu makan ngobrol-ngobrol gitu ya. Dia kayaknya mungkin lagi jutek atau lagi nggak enak. Perasaannya mungkin lagi nggak enak atau apa. Jawabnya enggak gitu aja. Ya sudah, saya juga ada kata-kata ajak Gary ya, karena saya ada teman juga. Nah ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah buat saya. Kenapa kok chat saya itu dikeluarkan di publik gitu? Ya menurut saya itu nggak etis sekali. Sangat-sangat nggak etis. Karena ada kata-kata yang menurut saya itu ya buat saya itu resiko gitu. Saya udah menghubungi Novi, waktu itu dia lagi di Cina ya, lagi nggak bisa dihubungi, saya hubungi pengacara. Saya keberatan ini dikeluarkan sama Novi. Ya ini kayaknya nggak pantas lah kalau ini dikeluarkan. Karena itu resiko buat saya. Akhirnya anak pengacara komunikasi sama Novi, ya pengacara telepon saya. Boleh saya telepon Pak Eri? Boleh. Pengacara telepon, dia mengatakan, ya Pak, sudah saya komunikasi sama Novi. Novi juga ngakui ada kekilafan, kesalahan. Dia minta maaf, dia bilang itu. Dia minta maaf dan berjanji akan menghapus
yang di akunnya Novi. Apa Dan itu bang? ya Dengan chat postingan gitu, bang, chat itu yang chat saya ke Novi. apalagi sih bang selain dari yang postingan yang terpublish, apakah ada video kah atau apa hanya bentuk screenshot chatting atau gimana? Chatting aja. Jadi, Nah, chattingnya itu disebarluaskan sama Novi. Nah, itu yang saya tidak berkenan, saya tidak menerima gitu ya. Ini kan sifatnya pribadi. Kenapa kok dibuka ke tempat umum gitu? kayak ada unsur Kesengajaan gitu. Sengaja sepertinya ya gimana lah gitu terhadap saya gitu kan. Ya saya cuma kecewa. Dia udah minta maaf, memang udah minta maaf secara langsung. Dia berjanji untuk menghapus yang ada di akunnya dia. Tapi selama ini saya lihat masih beredar. Ada beberapa konten kreator juga yang masih beredar. Nah ini kemudian saya sampaikan juga ke pengacaranya, tolong yang ada di konten kreator yang lain tolong dihapus juga. Dia bilang oke Pak, saya berjanji akan menulis surat kepada konten-konten itu supaya dihapus. Tapi sampai sekarang nggak terhapus. Jadi masih beredar. Nah, ini kan riskan buat saya ini. Gitu. tapi bang kita bicara soal era digital bang ya. Oh, apalagi sekarang mungkin sekarang ini lagi masih ramai polemik soal donasi bang ya, yang Ya, ya, itu kemana arahnya, ya. dan bang itu juga masih dalam sorotan publik bang. Itu kan dia kan followernya kan banyak bang. Baik mau secara yang semakin lagi kan hijab kita tuh kan sulit bang. Ini kan tadi apa katanya kan sangat riskan atau apa? Ya, riskan sekali, sangat riskan sekali buat saya ini, Mas. Mempengaruhi ke dunia kerjaan bang kan? Kalau kerja sih enggak, ya cuman ada ya dalam rumah tangga aja lah gitu. Ya. Kerja juga ada pengaruh, ya mungkin kata-kata ini membuat orang jadi bertanya-tanya gitu jadinya. Iya. Bertanya-tanya juga gitu kan gitu. Ya buat saya sangat riskan sekali, Mas. Saya nggak ngerti ya kenapa Novi bisa seceroboh itu mengeluarkan chat pribadi saya ke publik yang tidak seharusnya itu dikeluarkan. Saya nggak ngerti tuh bagaimana pemikiran Novi itu. Ya untuk awal saya sih belum bicara ke masalah hukum, tapi saya minta Novi bisa menghapus lah bagaimana caranya. Mungkin Novi bisa komunikasi dengan konten kreator yang mengeluarkan itu ya. Bagaimana caranya? Itu terserah Novi ngaturnya bagaimana. Yang penting itu terhapus. Jangan sampai tersebar di publik gitu. Karena itu riskan buat saya gitu. Ya saya sih selalu positive thinking dulu aja lah. Dan saya minta Novi bisa ya secara terbuka ya minta maaf lah gitulah ya, jangan sembarangan mengeluarkan chat-chat yang sifatnya pribadi gitu. Begini, secara tertutup dia sudah minta maaf ya, sudah minta maaf tertutup melalui WA juga. Tapi kan masyarakat kan nggak tahu, masyarakat luas kan nggak tahu. Ya saya minta Novi bisa memberi satu pernyataan bahwa kalau memang dia tuh ada kekhilafan ya, saya minta Novi bisa meminta maaf secara terbuka ya supaya saya merasa sedikit lega ya, perasaan saya lega, jangan sampai ya membuat saya ini jadi bingung gitulah gitu.